Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu, kasih setiamu, dan segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan tidak pernah sekalipun membiarkan kami. Kami bersyukur untuk kepedulian-Mu, dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, supaya kami dapat memahami akan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Kami semakin mengenal Tuhan dan semakin lagi mengenal firman-Mu lebih dalam. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Tertulis demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah banyak penelitian yang dilakukan untuk mengakali kematian. Para ahli berusaha menghack kematian supaya manusia dapat hidup selamanya. Namun usaha ini dipastikan tidak akan pernah berhasil. Manusia sudah ditetapkan Tuhan untuk hidup di bumi dalam jangka waktu tertentu saja, yaitu maksimal 120 tahun. Namun demikian kita perlu mengetahui bahwa kehidupan tidak berakhir di kematian jasmani. Saat kita mengalami kematian, maka kita mengalami perpindahan dari alam fisik kepada alam roh. Dan dalam tubuh roh, kita kembali kepada Tuhan, menuju ke tempat yang Tuhan telah tentukan bagi kita sebagai orang-orang percaya, yaitu tempat yang indah dan penuh kebahagiaan yang melampaui apa yang bisa kita lihat dan rasakan di bumi ini. Dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7 dikatakan, "Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang telah mengaruniakannya." Tuhan Yesus menyatakan akan adanya realitas kehidupan dalam alam rohani ketika ia mengatakan dalam Lukas 20 ayat 38 bahwa Allah pencipta langit dan bumi ini bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Dan juga ketika ia berkata kepada seorang penjahat yang tergantung di sebelah kanannya dalam Lukas 23 ayat 43, Tuhan katakan, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ada kehidupan setelah kematian jasmani. Dalam Yohanes 11 ayat 25 ini tertulis, "Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Pernyataan Tuhan Yesus ini berarti bahwa bagi setiap orang yang percaya kepadanya akan mengalami kehidupan yang kekal. Sekalipun tubuh jasmaninya suatu saat akan mati, tapi rohnya tidak pernah mati. Rohnya tetap hidup dan suatu saat nanti akan mengalami kebangkitan tubuh untuk menerima tubuh kemuliaan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran mengenai hal ini menunjukkan akan adanya rencana kekal Tuhan bagi kita semua manusia ciptaannya. Ia tidak merencanakan supaya kita lenyap dan binasa, tapi Ia punya rencana yang tak berkesudahan atas hidup kita. Kerinduan dan rencana Tuhan ini sudah nampak sejak penciptaan, ketika Ia menaruh pohon kehidupan di Taman Eden. Buah dari pohon kehidupan itu tidak dilarangnya untuk dimakan oleh manusia. Tapi sayangnya Adam dan Hawa tidak memakannya.
padahal buah itu membuat mereka hidup selamanya. Dosa manusia membuat Tuhan menyembunyikan pohon kehidupan itu dari mereka. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun demikian, tawaran kehidupan kekal itu terus Tuhan berikan kepada setiap kita. Tinggal keputusan pada kita sendiri. Maukah kita memilih kehidupan ataukah kematian? Tentu saudara, kita semua seharusnya memilih kehidupan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kalau saudara mau memilih kehidupan, maka satu-satunya cara adalah percaya kepada Tuhan Yesus, sebab Dialah kebangkitan dan hidup. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, rencana Tuhan bagi kita adalah supaya kita memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. Kehidupan yang dimaksudkan Tuhan adalah kehidupan yang kekal, yang dimulai dari bumi ini dan terus berlanjut setelah kematian, menuju kepada kekekalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang memberikan kami kekuatan, mengingatkan kepada setiap kami bahwa Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu akan senantiasa hidup, walaupun tubuh jasmaninya mati. Engkau merancangkan kepada kami rancangan yang kekal, yaitu rancangan kehidupan yang tidak berkesudahan bersama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu berfokus kepadamu, mengasihi-Mu dan melayani-Mu di sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami di bumi ini. Terima kasih Tuhan, pimpin kami terus ya Roh Kudus untuk melangkah dalam firman-Mu dan hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di sepanjang malam ini kembali kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas setiap kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk semua karya-Mu, bersyukur untuk kasih-Mu, bersyukur untuk keselamatan dan kehidupan kekal yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat dan damai sejahtera, serta kasih karunia Tuhan, senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.